VOA This Morning. Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono dalam edisi hari Selasa 21 Mei 2024. Hari ini tepat 26 tahun lalu Indonesia memasuki era reformasi. Nah, sampai sekarang Indonesia masih terus berkembang tentunya dan berusaha untuk menjalankan demokrasi yang mudah-mudahan semakin kuat ya ke depannya. Meskipun memang banyak juga sih ya tantangan dan rintangannya. Nah, sebagai sesama negara demokrasi, Amerika juga saat ini sedang bersiap-siap untuk menyambut pemilu nih. Dan redaksi VOA sudah menyiapkan perkembangan terbaru Pilpres Amerika dan berita-berita update lainnya dalam edisi hari ini. Kita akan menyimak seperti apa perbedaan kedua kandidat Capres Amerika Serikat Joe Biden dan Donald Trump dalam kebijakan impor asal Tiongkok. For years, the Chinese government has poured state money into Chinese companies. Selama bertahun-tahun, pemerintah Tiongkok telah menggelontorkan uang negara ke perusahaan-perusahaan Tiongkok di berbagai macam industri. Miliarder Elon Musk menjanjikan Presiden Joko Widodo investasi jangka panjang di Indonesia. I'm confident that my other companies will invest in Indonesia long term. So thank you. Kami juga punya laporan mengenai jaksa Mahkamah Pidana Internasional yang mengajukan permohonan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel dan sejumlah pemimpin Hamas atas tuduhan kejahatan perang di Gaza. Tapi jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita buka VOA This Morning dengan berita dunia bersama Made Yoni. Selamat pagi pendengar, kerumunan pendukung bersorak-sorai ketika pendiri Wikileaks Julian Assange pada hari Senin memenangkan hak untuk mengajukan banding atas ekstradisi dirinya ke Amerika. Hal ini terjadi setelah ia berargumen di Pengadilan Tinggi London bahwa ia mungkin tidak dapat mengandalkan hak amandemen pertama Amerika untuk bebas berbicara di pengadilan Amerika. Ketika mereka bersorak dan bernyanyi, istri Assange Stella memberikan tanggapannya. Just abandon this shameful attack on journalists, on the press and the public that has been going on for 14 years. Istri Assange, Stella Assange mengatakan Amerika harus membaca situasi dan membatalkan kasus ini sekarang. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Hentikan saja serangan memalukan terhadap jurnalis, pers, dan publik yang telah berlangsung selama 14 tahun ini. Assange yang berusia 52 tahun ini dicari-cari Amerika atas 18 tuduhan, hampir semuanya berdasarkan undang-undang spionase. Kasus ini berkaitan dengan pembocoran dokumen rahasia Amerika oleh Wikileaks, pelanggaran keamanan terbesar dalam sejarah militer Amerika. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Senin mengatakan bahwa ia tidak mengetahui penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan menambahkan bahwa ia tidak melihat adanya dampak yang lebih luas terhadap keamanan regional. Regarding the death of Iran's president in the very unfortunate helicopter crash, we continue to monitor the situation, but we don't have any insights into the cause of the accident. Lloyd Austin mengatakan mengenai kematian Presiden Iran dalam kecelakaan helikopter yang sangat disayangkan, kita terus memonitor situasinya, namun kita belum mengetahui penyebab kecelakaan tersebut pada saat ini. Tentu saja saya tahu pihak Iran sedang menyelidiki atau akan menyelidiki, dan kita akan melihat hasilnya setelah penyelidikan mereka selesai. Austin menambahkan bahwa ia tidak dapat berspekulasi mengenai penyebab kecelakaan tersebut. Kepala Jaksa Penuntut di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC Senin mengatakan bahwa ia sedang mengupayakan surat perintah penangkapan untuk para pemimpin Israel dan Hamas, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin Hamas Yahya Sinwar atas tindakan mereka dalam perang di Gaza. Jaksa Karim Khan juga meminta surat perintah penangkapan untuk Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan pemimpin Hamas Muhammad Deif dan Ismail Haniyeh. Khan dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Netanyahu dan Gallant memikul tanggung jawab kriminal atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para pemimpin Hamas bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemusnahan, penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual, perlakuan kejam dan penyanderaan, katakan.
Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas. Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, Senin dengan sengit mengecam upaya ICC menyamakan dirinya dengan pemimpin Hamas. Sebagai Perdana Menteri Israel, ia mengatakan menolak perbandingan jaksa Den Haag antara Israel yang demokratis dan pembunuh massal Hamas. Ini katanya sepenuhnya pemutarbalikkan kenyataan. TNI Angkatan Laut hari Senin mengakhiri latihan pertahanan pantai bersama US Navy atau Angkatan Laut Amerika dan USMC, Korps Marinir Amerika yang dinamakan Corporation Afloat Readiness and Training atau CARAT 2024 yang berlangsung sejak 12 Mei. Latihan pertahanan pantai yang berlangsung di sekitar Teluk Ratai dan Piabung, Pesawaran, Lampung tersebut merupakan aplikasi dari perencanaan latihan yang disusun bersama untuk meningkatkan profesionalisme prajurit kedua negara dan untuk membangun hubungan kerjasama di bidang militer. Dan Satgas Latihan Bersama Karat 2024, Kolonel Laut Lutfi dalam siaran pers Puspen TNI menyebut bahwa Latma Karat bertepatan dengan perayaan hubungan diplomatik Indonesia-Amerika yang bertujuan untuk terus meningkatkan hubungan kedua negara. Hubungan Korea Selatan, Jepang yang rapuh kembali tegang setelah politisi Korea Selatan menuduh Tokyo secara tidak pantas menekan perusahaan Korea Selatan untuk menjual sahamnya di LINE. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni. VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada pekan lalu menaikkan secara drastis tarif kendaraan listrik, produk baja dan aluminium, serta semikonduktor asal Tiongkok. Langkah ini dilakukan setelah pihaknya meninjau ulang kebijakan perdagangan mantan Presiden Donald Trump terhadap Tiongkok. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara melihat perbedaan pendekatan kedua calon presiden tersebut. Berbicara keras tentang Tiongkok adalah satu dari sedikit topik yang sama-sama disepakati oleh Partai Demokrat maupun Partai Republik Amerika Serikat. Sikap ini bisa terlihat dari pernyataan yang disampaikan Presiden Joe Biden. For years, the Chinese government has poured state money into Chinese companies. Selama bertahun-tahun, pemerintah Tiongkok telah menggelontorkan uang negara ke perusahaan-perusahaan Tiongkok di berbagai macam industri, baja dan aluminium, semikonduktor, kendaraan listrik, panel surya, industri masa depan. Pendahulunya, mantan Presiden Donald Trump juga mengisyaratkan hal serupa. Tiongkok sedang menyantap makan siang kita saat ini, dan mereka menjauh dari apa yang saya lakukan. Mereka memakan makan siang kita. Baik Biden maupun Trump mengatakan bahwa mereka ingin menghukum Tiongkok atas praktik perdagangan yang melanggar aturan internasional. Pekan lalu, Biden telah melipat gandakan bea masuk kendaraan listrik asal Tiongkok menjadi 100%. Tidak hanya itu, pungutan pajak untuk sejumlah produk baja dan aluminium juga ditingkatkan sebanyak 25% dan semikonduktor naik sebanyak 50%. And we'll counter China's overcapacity in these industries. Kami akan melawan kelebihan kapasitas Tiongkok dalam industri-industri tersebut, dan kami berinvestasi besar-besaran dalam baja serta aluminium Amerika yang bersih. Langkah itu diambil Biden setelah pihaknya meninjau kebijakan bea masuk era pemerintahan Trump. Namun menurut Trump, langkah yang dilakukan Biden itu terlalu sedikit dan terlalu terlambat. Mereka seharusnya melakukannya sejak lama, tetapi mereka juga harus menerapkannya pada kendaraan lain. Mereka harus melakukannya pada banyak produk lainnya. Jelang pemilu pada bulan November mendatang yang akan mempertemukan kembali keduanya, baik Biden maupun Trump ingin menyoroti bahwa kebijakan mereka terhadap Beijing akan menguntungkan para pekerja Amerika. Pabeanan yang luas dalam impor asal Tiongkok, mulai dari makanan laut hingga barang konsumen elektronik, pertama kali diterapkan oleh Trump. Lalu Biden mempertahankan beberapa di antaranya, menargetkan sejumlah sektor utama seperti energi bersih. Hal ini sejalan dengan rencananya untuk meningkatkan produksi mobil listrik dalam negeri serta teknologi lain yang ditujukan untuk memerangi perubahan iklim dan mendominasi industri manufaktur berteknologi tinggi. Rachel Zimba, peneliti Center for a New American Security, menyampaikan perbedaan Trump dalam hal tersebut. The Trump administration was quite willing to use tariffs to get better deals. They were less willing to invest at home. Pemerintah Trump cukup bersedia mengimplementasikan pabeanan untuk mendapat kesepakatan yang lebih baik. Mereka kurang mau berinvestasi di dalam negeri untuk mencoba menciptakan rantai pasokan alternatif. Dan mereka bahkan mungkin kurang mau bekerja sama dengan para sekutu untuk mencoba membangun rantai pasokan tersebut. Trump mengatakan bahwa pendekatan pabeanan yang lebih luas, lebih besar, dan bernilai miliaran dolar lebih baik.
Sementara Biden mengatakan bahwa serangan pembedahan yang dilakukannya lebih efektif. Terlepas dari apapun itu, Beijing menjanjikan pembalasan, dan para pemilih Amerika akan menunjukkan pilihan mereka pada bulan November mendatang. Dari Washington DC, Taris Jersiman melaporkan untuk VOA. Kepala Jaksa Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya sedang mengupayakan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel dan pemimpin Hamas sehubungan dengan tindakan mereka selama perang 7 bulan antara Israel dan Hamas. Kepala Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan mengatakan bahwa dia yakin Netanyahu, Menteri Pertahanannya Yoav Gallant, dan 3 pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, Muhammad Deif, dan Ismail Haniyeh bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di jalur Gaza dan Israel. I can also confirm today that I have reasonable Saya grounds juga to dapat believe mengkonfirmasi hari ini bahwa saya memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan dan diperiksa oleh kantor saya, bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan internasional yang dilakukan di wilayah negara Palestina paling tidak tanggal 8 Oktober 2023. Mengenai penangkapan ketiga pemimpin Hamas, Karim Khan mengatakan, my office submits that there are reasonable grounds to believe. Kantor saya menyampaikan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa ketiga pemimpin Hamas ini bertanggung jawab secara pidana atas pembunuhan warga sipil Israel dalam serangan yang dilakukan oleh Hamas dan kelompok bersenjata lainnya pada tanggal 7 Oktober 2023, penyanderaan dan dugaan kejahatan-kejahatan lainnya dalam tuntutan kami. Jaksa harus meminta surat perintah tersebut dari panel pra-peradilan yang terdiri dari 3 hakim yang membutuhkan waktu rata-rata 2 bulan untuk mempertimbangkan bukti-bukti dan menentukan apakah proses persidangan dapat dilanjutkan. Israel bukan anggota ICC dan bahkan jika surat perintah penangkapan itu dikeluarkan, Netanyahu dan Gallant tidak menghadapi risiko penuntutan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant tiba pada hari Senin di Parlemen Israel untuk pembukaan sidang musim panas Knesset beberapa jam setelah jaksa ICC mengatakan dia telah meminta surat perintah penangkapan untuk Netanyahu, Gallant, dan 3 pemimpin Hamas. Menanggapi upaya penangkapan tersebut, Netanyahu mengatakan, The International Criminal Court in The Hague is contemplating Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat senior pemerintah dan militer Israel karena dianggap sebagai penjahat perang. Ini merupakan tindakan yang sangat keterlaluan dalam sejarah. Badan-badan internasional seperti ICC muncul setelah Holocaust yang dilakukan terhadap orang-orang Yahudi. Badan-badan itu dibentuk untuk mencegah kengerian seperti ini, untuk mencegah genosida pada masa depan. Belum ada tanggapan dari para pemimpin Hamas sejauh ini, dan tidak ada indikasi surat perintah penangkapan dalam kasus ini akan segera dikeluarkan. Pendengar, kita beralih ke dalam negeri. Setelah meresmikan layanan internet Starlink dan menjadi salah satu pembicara dalam ajang World Water Forum ke-10 di Bali, miliarder Elon Musk melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan itu, Elon berjanji akan berinvestasi jangka panjang di Indonesia. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk berjanji di hadapan Presiden Jokowi bahwa perusahaannya akan berinvestasi di tanah air dalam jangka panjang. I'm confident that my other companies will invest in Indonesia long term. So thank you. Namun dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Elon Musk tidak merinci perusahaan mana yang akan berinvestasi di Indonesia. Sebelumnya pada Minggu 19 Mei, ia juga telah meresmikan layanan internet dari perusahaan miliknya Starlink untuk beroperasi di Indonesia, terutama agar fasilitas pelayanan kesehatan dan sekolah di wilayah-wilayah terpencil dapat menjangkau akses layanan internet. Janji Elon Musk ini disampaikan usai Jokowi. Dalam pertemuan itu mengharapkan adanya pengembangan investasi di Indonesia dari berbagai perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk. Mr. Musk, Indonesia is currently undergoing acceleration of our national digital transformation and unlocking numerous investment potentials in sector of infrastructure, GovTech, digital economy, and digital society. I therefore appreciate and will continue to push for developing of SpaceX, Tesla, Neuralink, and Boring company investment in Indonesia. Terkait dengan kerjasama Starlink yang baru saja diresmikan dan diluncurkan, Jokowi berharap ke depannya Starlink dapat bersinergi dengan para penyedia
jasa layanan internet di Indonesia. Ekonom David Sumual mengatakan perlahan namun pasti beberapa perusahaan kelas kakap dunia mulai melirik Indonesia untuk berinvestasi. Menurutnya hal ini merupakan buah dari reformasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, seperti dari segi aturan dan kebijakan untuk mempermudah investasi asing masuk ke Indonesia. Ia berharap dalam beberapa waktu ke depan investor asing tidak lagi memandang Indonesia hanya sebagai pasar semata, melainkan sebagai pusat bisnis dan investasi, dan Indonesia kelak bisa menjadi bagian dari rantai pasokan global. Meski sudah ada beberapa perbaikan baik dari sisi aturan atau regulasi maupun sarana infrastruktur, menurutnya masih ada yang mengganjal para investor kakap ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu ketersediaan tenaga kerja yang handal. Hal inilah yang menurut David, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Tiongkok, Vietnam, dan India. Elon Musk itu kelihatannya mereka belum yakin betul dari sisi availability dari skillful human resources-nya, mereka belum yakin betul tuh tersedia gitu ya. Itu kenapa Apple bikin akademi di Indonesia yang dia bikin awalnya itu. Paling penting itu memang sebenarnya untuk apapun yang mau invest di Indonesia ya ketersedia tenaga kerjanya yang skillful gitu dan tersedia banyak. Kalau enggak ya sulit mereka untuk mengembangkan bisnis di sini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.